Balik lagi di Generasi Mecin, kita lagi ngomongin kesiapan MRT untuk melayani masyarakat di Jakarta khususnya dan sekitarnya, Bekasi, Depok, Tangerang, Banten, wah semuanya deh. Akhir bulan ini harusnya sudah mulai bisa dinikmatin ya. Akhir Maret, Mas. Akhir Maret. Nah, kalau membangun, wah tidak perlu diragukan lagi. Bagus. Yang sering terjadi setelah bangun, bagus perawatannya, ya kan? Kita lihat deh. Saya terakhir ngelihat fasilitas ini, Mas, kamar mandi umum di Senayan. Senayan kan udah dibikin bagus tuh buat Asian Games kemarin. Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno, bukan di kawasan Asian Games, ya. Salah satu tempat mandinya pas saya masuk showernya hilang. Padahal masih baru ya. Padahal masih baru, hitungannya baru 2 bulan lah setelah Asian Games. Nah, kita mau ngomongin MRT nih. Sekarang dibikin bagus. Perawatannya tuh bagaimana cara si MRT ini bisa, ya paling nggak PT MRT menghidupi transportasi inilah berdiri. Iya. Ya, bisa nggak sih tanpa subsidi nantinya gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara transportasi kereta api, biaya yang besar itu tidak hanya biaya operasional, Mas Matra, tapi juga satu biaya investasinya untuk membangun infrastruktur ini. Yang ketiga adalah biaya pemeliharaannya. Pemeliharaan itu apa? Pemeliharaan baik prasarana maupun sarananya. Nah, ini kan ada 3 biaya besar. Otomatis MRT itu harus mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang tidak hanya bergantung pada dari tiket penumpang, karena tiket penumpang itu jumlahnya mungkin boleh dibilang persentasenya tidak akan bisa terlalu besar. Ini terjadi di Singapura. Kalau kita melihat Singapura maupun Hong Kong ya, MRT Singapura maupun MTR Hong Kong, tetap saja mereka pendapatan terbesarnya adalah yang disebut non-fare box revenue atau pendapatan di luar tiket penumpang. Melalui apa? Misalnya yaitu tadi bagaimana mereka advertising, misalnya periklanan, kemudian dari mereka properti, mereka stasiunnya ada di bawah, mereka bisa menyewakan ke tenan-tenan, mereka bekerja sama juga jual dengan, space ya, menjual space seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan cara misalnya naming rights atau hak penamaan stasiun, misalnya stasiun diberi sponsorship, meskipun nama stasiunnya tidak boleh hilang nama stasiun aslinya, tapi diikuti dengan nama sponsornya misalnya seperti itu. Nah, harapannya apa? Dengan penghasilan yang di luar tiket, penghasilan tiket mungkin hanya bisa menyumbang sekitar 40%, 30%. Di luar itu adalah penghasilan yang dari di luar tiket. Nah, itu yang diharapkan bisa membuat MRT tetap survive sehingga bisa juga melakukan upaya pemeliharaan. Tapi sekali lagi untuk pemeliharaan prasarana itu juga menjadi tanggung jawab dari pemilik prasarana. Siapa pemilik prasarana MRT? Ya pasti pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memiliki infrastruktur ini. Nah, pemerintah tetap berkewajiban juga untuk memberikan dana untuk perawatan maupun pengoperasian dari prasarana MRT APBD ini. Itu adalah berarti itu akan mengambil porsi dari APBD. Nah, itu yang maksud saya adalah memang menjadi kritikal adalah biaya pemeliharaan. Bagaimana biaya pemeliharaan itu memang tidak akan hanya bisa ditutupi kalau hanya mengandalkan dari tiket penumpang. Kalau persentase subsidi dan non subsidinya tuh berapa persen sih kalau kita ngomongin contoh ke Singapura deh, berapa persen pemerintah mensubsidi? Kalau kita bicara KRL komuter lain saja, misalnya jarak dengan tarif sekitar jarak yang terdekat kan tarifnya Rp3.000 katanya, seperti itu. Itu sebenarnya kalau tanpa disubsidi tarifnya bisa sampai 2 kali lipatnya, mungkin sampai Rp6.000 bahkan lebih. Artinya porsi subsidinya bisa sampai 50% kalau kita melihat KRL komuter lain. Contoh ini memang belum putus ya untuk penetapan tarifnya. Tapi untuk bila tanpa disubsidi tarifnya pun juga akan bisa 2 kali lipat. Misalnya katakanlah nanti ditetapkan di angka 8.500. Mungkin kalau tanpa subsidi bisa sampai 17.500 misalnya seperti itu. Jadi memang komponen subsidinya ini memang tinggi. Tapi sekali lagi ya Mas Matra, kalau kita sudah bicara transportasi publik, kita harus berpikir ke arah kemanfaatan atau benefit. Jangan berpikir dulu ke arah keuntungan atau profit. Karena sekali lagi kalau kita ada budaya menggunakan transportasi publik, pasti nanti dampaknya juga akan sangat besar pada efektivitas keekonomian, baik dari sisi pergerakan perekonomian, hemat konsumsi energi, bagaimana menciptakan ramah polusi, bagaimana juga kepadatan sehingga waktu di jalan raya itu akan lebih lancar. Nah, itu juga benefit yang pasti akan kemanfaatan yang akan didapatkan. Jadi sebetulnya memang tantangannya buat pemerintah dimanapun juga pemerintah suatu kota. Saya mengutip dari Mr. Enrique Penalosa, wali kota Bogota, itu menyatakan bahwa suatu kota yang maju
itu bukan suatu tempat di mana orang miskin bisa berpergian dengan menggunakan mobil, tapi bagaimana orang kaya itu mau menggunakan transportasi publik. Nah, artinya transportasi publiknya harus yang memang berkelas, kira-kira seperti Dan itu. salah satunya ada peran pemerintah untuk membuat regulasi dong pastinya. Pasti ya. Oke. regulasi. Sebelum saya pindah tempat nih, saya ada satu narasumber lagi nih yang mau ngomongin regulasi lah di sini ya. Mas Adit, idealnya dari Duku Atas, dari Lebak Bulus ke Bundaran HI berapa idealnya? Satu jalur ya, idealnya deh. Satu jalur. One way dulu. Ya, sebelum ke satu jalur, Mas Matra, sebetulnya saya menginginkan juga bahwa tarif MRT bisa dibuat sebagai tarif parsial berdasarkan jarak. Artinya berdasarkan kilometer atau kan berdasarkan jumlah stasiun, maka kemudian tarifnya progresif akan naik. Dengan jumlah total yang berapa, saya berharap tidak akan melebihi dari Rp10.000. Tidak lebih dari 10.000. Kalau kemarin ada bisikan-bisikan ke arah 8.500, nah kalau itu bisa diwujudkan, saya rasa masih cukup memadai. Sekali lagi, Mas, kalau kita penetapan tarif, saya ini berpikir bahwa penetapan tarif itu tidak bersifat permanen. Mengapa? Karena nanti kalau transportasi sudah terpadu moda dengan moda transportasi yang lain, maka tarifnya bisa secara fleksibel menyesuaikan. Kayak harga bundling ya. Harga bundling, betul. Misalnya nanti MRT saya sambung dengan Transjakarta, mungkin cukup di angka 10.000 misalnya gitu. Saya nggak perlu bayar 8.500 ditambah 3.500 misalnya seperti itu. Itu yang kita harapkan, sehingga tarif itu akan bisa tidak hanya terjangkau, tapi terjangkau yang bersifat terpadu moda, kira-kira. Oke. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Berarti ini masukan untuk di masa pemerintahannya Pak Anies ya. Salah satu yang harus dikonser bagaimana membuat integrasi dari segi pelayanan, pembayaran, segala macamnya ya. Fisik pelayanan, tarif, sistem pembayaran, ya itu semuanya. Tiketing semuanya menjadi satu PR. Ya PR besar, tapi saya rasa Jaklingko itu suatu embrio untuk memulainya. Kita doakan semoga berhasil. Tapi yang paling penting peran masyarakat juga. Beberapa waktu yang lalu kita tahu belum diuji coba. Itu gerbong MRT di Lebak Bulus sudah ada yang vandalisme. Sudah dicoret-coret. Bagaimana Anda mau membuat transportasi yang bagus kalau belum dipakai aja udah dicoret-coret? Aduh ya. Ya, Mas, jadi, edukasi terhadap masyarakat. Edukasi juga ya. Masyarakat itu harus merasa memiliki. Nah, memiliki itu kan berarti memiliki itu mau berbuat semaunya, tapi memiliki itu ikut menjaganya. Karena ya bagaimanapun juga mereka mendapatkan tarif yang terjangkau kan melalui subsidi pemerintah. Kalau mereka kita semua ya tidak menjaganya, ya yang rugi ya kita bisa. Itu dia. Jangan cuma nuntut pemerintah, kita juga harus ikut menjaga transportasi umum ini dari segi fasilitas dan lain-lain kayak gitu. Ini kan nanti sampai sampai tengah malam ya beroperasinya ya. Rencananya sampai jam sampai 23 apa 24 ya, sekitar itu. 23. Kalau ini ada konsultan yang sama dengan Singapura atau Hong Kong juga nggak sih dalam pembuatan ini? Kalau MRT kan karena memang juga dana pinjamannya dari Jepang, maka semua konsultannya juga iya. Karena ini kan memang ya menggunakan sumber pendanaannya kan juga sumber pendanaan dari JICA ya, Mas, dari Jepang, sehingga memang ya satu paket. Ada keuntungannya, kita juga bisa belajar, ada alih teknologi, kita bisa merujuk ke sistem perkereta-apian di negara yang memang sudah maju. Sistemnya juga berarti akan mengenal sistem Jepang. Jepang tuh ada countdown, kalau 5 detik ya dia datang di menit ke 0 gitu. Itu tidak hanya di Jepang, kalau sampai detik ya. Karena sampai detik. Ya, kalau sampai menit pun di Hong Kong maupun di Singapura pun sudah. Tapi kan Jepang yang terkenal tidak pernah telat. Bahkan saya ingat ada satu berita minta maaf kereta di Jepang tuh telat beberapa detik sampai menteri perhubungannya aja mengundurkan diri. Minta maaf ya. Dan mengundurkan diri kalau nggak salah ya, Pak ya. Setahu saya sampai minta maaf karena terlambat sekian detik gitu kan. Terlambat sekian detik ya, minta maaf. Kira-kira di Indonesia? Nah, maksud saya gini, yang diambil tuh jangan cuma infrastrukturnya juga, tapi budayanya juga, jadi kalau on time kultur 3 lewat 0 ya 3 gitu. Pengelolaan yang profesional ya. Ya. Mudah-mudahan seperti itu, Mas. Mudah-mudahan akhir Maret kita bisa mulai mencoba MRT pertama di Indonesia. Mas Adi, terima kasih banyak Mas Adi. Sama-sama, Mas Matra. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga infrastruktur kita bisa terus maju dan dijaga. Itu harapan kita semua. Siap, terima kasih Mas Adi. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecit.